Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang kembali di kelas online seni budaya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya kalian sudah membahas mengenai gambar model. Nah, pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai gambar ilustrasi. Nah, kompetensi dasar yang harus kalian capai pada pertemuan kali ini yaitu kalian harus mampu memahami unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar menggunakan model dengan berbagai bahan. Langsung saja kita bahas apa itu ilustrasi. Ilustrasi ini berasal dari bahasa Latin yang artinya menjelaskan atau menerangkan. Dengan demikian, ilustrasi ini bisa diartikan sebagai gambar yang bersifat sekaligus berfungsi untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau sebuah peristiwa. Nah, pengertian lainnya, ilustrasi ini merupakan sebuah visualisasi dari suatu tulisan menggunakan teknik drawing, fotografi, lukisan, atau dengan teknik seni rupa lainnya yang lebih mengutamakan hubungan subjek dengan tulisan yang dimaksud daripada bentuk. Pokok utama dalam menggambar ilustrasi ini yaitu gambar tersebut harus menjelaskan sebuah peristiwa atau menerangkan sebuah peristiwa sesuai dengan fungsi dari ilustrasi tersebut. Tentu saja gambar ilustrasi ini membutuhkan sebuah objek. Apa saja objek-objek gambar yang dapat kita tuangkan dalam bentuk gambar ilustrasi? Yang pertama, objeknya yaitu manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Gambar ilustrasi juga memiliki beragam bentuk. Yang pertama, komik, kedua cover, majalah, dan cerita. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada komik. Komik ini berasal dari kata komik yang memiliki arti lucu atau jenaka. Maka komik itu harus bersifat lucu. Komik ini juga merupakan sebuah rangkaian gambar tidak bergerak yang penyusunannya membentuk sebuah jalinan cerita. Jadi dalam komik ini harus membentuk sebuah jalinan cerita. Yang kedua, cover atau sering disebut dengan sampul. Dapat kita jumpai pada buku atau majalah. Cover ini juga memuat atau mewakili isi buku sehingga terlihat menarik. Yang ketiga, majalah atau surat kabar. Nah, di bagian sebelum atau sesudah tulisannya biasanya terdapat gambar. Seperti pada contoh yang kalian lihat. Yang terakhir, cerita. Gambar ilustrasi cerita ini mewakili cerita yang terkandung di dalamnya. Sebuah cerita akan tampak menarik jika disertai dengan ilustrasi yang menggambarkan isi cerita tersebut. Cerita ini bisa berupa cerita bergambar atau cerita pendek. Dalam menggambar ilustrasi dibutuhkan sebuah teknik gambar. Nah, dibedakan menjadi 5 dalam gambar ilustrasi. Yang pertama ada teknik arsir. Teknik arsir ini merupakan menggambar dengan membuat garis sejajar atau menyilang untuk mendapatkan gelap terang objek gambar. Seperti pada contoh gambar ini kalian bisa lihat pada proses penggambaran hanya berupa garis-garis sejajar atau menyilang. Yang kedua ada teknik dusel. Teknik dusel ini sebenarnya hampir sama dengan teknik arsir. Yang membedakan yaitu pada penggunaan pensilnya. Kalau teknik arsir itu hanya membuat garis-garis sejajar atau menyilang, sedangkan dusel ini menggosokkan pensil atau alatnya tersebut ke media
yang akan digunakan atau kertas yang akan kita gambar. Maka hasilnya pun berbeda antara teknik dusel dan teknik arsir. Yang ketiga ada teknik pointillis. Teknik pointillis ini merupakan teknik yang menggunakan unsur titik menjadi sebuah gambar. Nah, bisa kita amati pada gambar ini. Gambar ketiga ini merupakan gabungan antara unsur-unsur titik. Teknik pointillis ini memiliki kerumitan yang luar biasa. Dalam proses pengerjaannya membutuhkan waktu yang sangat lama. Selanjutnya ada teknik basah. Teknik basah ini merupakan teknik menggambar ilustrasi yang menggunakan cat air dengan membasahi kertas gambar dengan air. Gambar yang dihasilkan akan memiliki kehalusan dalam warna. Jadi pada teknik ini yang membedakan hanya pada pewarnaan, yaitu menggunakan cat air. Teknik yang terakhir ada teknik kering. Teknik kering ini kebalikan dari teknik basah. Jika teknik basah menggunakan cat air dengan kertas gambar yang basah, maka teknik kering proses pewarnaannya menggunakan cat air dengan kertas gambar yang kering. Bedanya hanya pada media kertas yang digunakannya. Gambar ilustrasi juga memiliki jenis-jenisnya atau macam-macamnya. Yang pertama ada kartun. Kartun ini memiliki sifat yang humor dan menghibur. Bentuk kartun juga dapat berupa tokoh manusia maupun hewan. Yang kedua karikatur. Pada gambar ilustrasi karikatur, objek gambarnya sama dengan gambar kartun, yaitu diambil dari tokoh manusia maupun hewan. Gambar karikatur ini menampilkan sebuah karakter yang dilebih-lebihkan, lucu dan juga unik. Yang ketiga ada komik. Gambar ilustrasi dalam bentuk komik ini terdiri dari rangkaian gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita. Komik juga bersifat lucu dan jenaka. Selanjutnya ada jenis gambar ilustrasi karya sastra. Karya sastra ini bisa berupa cerita pendek, puisi, juga sajak, yang akan lebih menarik apabila disertai gambar-gambar ilustrasi. Bertujuan agar orang berminat untuk membaca cerita tersebut atau sajak tersebut. Adapun fungsi dari ilustrasi karya sastra ini bertujuan untuk memberikan sebuah penguatan dan mempertegas isi atau narasi pada materi yang akan disampaikan. Yang terakhir ada vignette. Vignette ini merupakan sebuah gambar ilustrasi berbentuk dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas narasi. Jadi gambar ilustrasi ini dapat disisipkan pada ilustrasi. Kalian juga harus pahami mengenai tahapan menggambar ilustrasi. Yang pertama, kalian harus menentukan tema gambar berdasarkan cerita atau narasi yang akan dibawakan. Kemudian, kalian harus menentukan jenis gambar ilustrasi yang akan kalian buat. Yang ketiga, kalian harus menentukan irama, komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan pada objek gambar. Yang keempat, kalian harus menggambar sketsa global yang disesuaikan dengan cerita atau narasi. Tahapan yang terakhir, kalian harus memberikan arsiran atau warna pada objek gambar sesuai karakter cerita. Bisa menggunakan dengan berbagai teknik yang sudah Ibu bahas sebelumnya. Paham? Itulah materi mengenai gambar ilustrasi. Bagaimana dapat dimengerti? Untuk pertemuan kali ini, silakan tulis materi yang sudah kalian simak pada video ini di buku catatan kalian masing-masing, dan tugas pertemuan 1 dan 2 yang belum silahkan dikumpulkan. Ibu beri waktu sampai dengan minggu ini. Jika tidak dikerjakan atau tidak dikumpulkan, dianggap tidak hadir pada 2 pertemuan sebelumnya. Sampai di sini pertemuan kita pada minggu ini. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan hubungi Ibu. Semoga apa yang sudah Ibu
jelaskan, kalian bisa mengerti. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, tetap jaga kebersihannya dan kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.